kita perjalanan aja ke sana. Ya, saya duluan ya. Oke guys, kembali lagi bersama Guide Putra di Open Trip Gili Laba. Kali ini kita bawa tamu trip Open Trip dari Surabaya guys ya, sebanyak 7 butir. Nah, ini kita melewati jembatan dermaga kecil pribadi ya, bukan kayak pelabuhan yang besar gitu. Ini jembatannya guys untuk menghubungkan kapal dan pulau pelabuhan Kalianget kayak gitu. Pelabuhan Kalianget aja ya guys ya. Ini penampakan kapal dari KM Mutiara yang dinakodai oleh Suryadi atau panggilannya Riyadi si Ultraman. Oke guys, nggak perlu berlama-lamaan, kita langsung aja perjalanan menuju ke Gili Laba. Nah ini guys, penampakan kapal besar ekspres bahari yang menghubungkan Sumeneb menuju ke Kangean. Nggak hanya ekspres bahari, di sini juga ada tol laut yang menghubungkan pelabuhan Kalianget menuju ke Kangean. Cuman sedikit lambat ya guys ya. Ini penampakan kapal KM Mutiaranya, dan ini ada Mas Hendra, sang mekanik kita. Kali ini kita mencoba untuk mesin baru guys. Nah ini penampakan saya karaokean di kapal guys. Jadi nggak perlu karaokean yang mahal-mahal, di kapal pun juga mewah karena apa? Karena pemandangannya so amazing. Jadi di sini kita ada 3 kru. Yang pertama Mas Hendra, Mas Riyadi, dan bapaknya Mas Riyadi. Karena ini lagi setting mesin baru, jadi harus ditemani oleh sang mekanik. Nah ini perjalanannya guys, ombaknya sedikit bergelombang dikit-dikit tapi tipis-tipis ya, tapi tetap nyaman dalam perjalanan kali ini. 2026 kita udah sampai di Gili Laba lagi, dan posisi sekarang lagi pasang. Cerah. Ada burung apa itu? Cerah sekali hari ini guys. Tadi ombaknya cukup bersahabat, walaupun sedikit ada gonjangan sedikit, tapi it's okay. Setelah sampai di Pulau Gili Laba, kegiatan pertamaku bersama tim yaitu mempersiapkan pedal guys. Jadi siapa tahu tamu-tamu kali ini mau pedalan guys. Di sini indah banget main pedalnya. Oke besti, ini kita lagi sesi foto pertama bersama dengan Mas Pugu, Guide Putra ya, yang ganteng ini. Wow. Dan bersama teman-teman dan Mas Ahmad. Itu udah berapa kali sini Mas? Udah ke-9. Ke-9, bayangkan. Kayak presiden gitu lah. Pergantian presiden kunjungan kayak gitu. QQ. Jadi spot pertama kali ini kita langsung aja ke Rangjau aja ya. Itu di Pasir Panjang itu aja. Oh boleh, silakan. Oke. Kenapa kita pilih yang jauh? Karena biar nggak males nanti kalau yang deket. Karena kita harus bakar lemak dulu. Oh ya, bakar lemak. Tadi aku udah olahraga ya. Bakar lemak dulu. Udah olahraga. Makan siang dan snorkeling. Nah bener. Hari ini, oh ya, nanti apabila pingin ikan bakar, nanti aku anterin ke penjualnya. Pengepul. Ya, murah kok di sini kok, serius. Kemarin itu kakap merah, dua sedang ya, medium ya, itu sekitar 120 kalau nggak salah, udah termasuk bakarnya. Itu kalau di layar itu mungkin sekitar 500.000 mungkin ya. Gimana? Di layar seafood. Kayak gitu. Terus ini kita ngambil konten. Oke guys, kita sampai di tujuannya. Ini aku mau prepare, mau ngedrone dulu. Nah ini mereka berpanas-panasan, aku lagi santai di lazy bag. Kira-kira gimana ya hasil drone di Gili Laba untuk tanggal 12-14 Juni 2026, dan inilah video sinematiknya.
Oke, kita sudah melakukan Sesi video drone yang video pertama. ya. Kita mau prepare snorkeling dulu ya kakak-kakak ya. Di mana itu? Di depan sana. Di Gililabak pastinya Di ya. Gililabak, snorkeling Gililabak, nanti ada tulisan Gililabak. Oh ya Mas, Gililabak itu ada di mana ya? Gililabak Persisnya itu di mana? ada di Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Itu cuma sekali nyebrang atau 2 kali nyebrang? Sekali nyebrang, jadi kita di Pelabuhan Kalianget, nanti kita penyeberangannya sekitar 2 jam perjalanan. Dijamin asik ya, 2 Oh, jam itu dijamin. nggak mungkin boring ya, Nggak mungkin boring, buat tidur aja. buat tidur. Ya, buat istirahat, karena biar apa? Biar kita punya ekstra tenaga di pulau. Jadi untuk buat konten, buat foto-foto, kita butuh prepare tenaga yang banyak dan makan cukup. Dan di Gililabak Tour Travel ini dapat apa aja sih fasilitasnya? Untuk meeting point di Surabaya tentunya udah include transportasi ya. Pulang pergi dari Surabaya, Madura, Surabaya lagi. Terus ada kapal, transportasi kapal, PP juga, Dari Kalianget ya Kalianget. ke Gililabaknya. Dapat pelampu, kalian snorkeling, guide snorkeling, tour leader, drone, foto, video, Sepuasnya. sepuasnya. Dan itu paketnya ada berapa sih Mas? Paketnya kita sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama Apa aja private trip sama open trip. Kalau ini kan kita lagi open trip, dan open trip itu ada 2. Oh, ada 2. Yang pertama yang one day, yang kedua yang menginap ya. Ini kita yang menginap. Oh, hari ini kita kesempatannya yang menginap. Muntah-muntah ya tadi ya. Mm-mm. Sebelum malam kita mau mendirikan tenda dulu guys. Agar apa? Bisa tidur dengan nyenyak. Nah ini guys, ini 7 orang peserta kita bergotong royong untuk mendirikan tendanya guys. Dan untung ada satu peserta yang dia itu anak gunung dan rela mengajari teman-teman untuk mendirikan tendanya. Amazing guys. Halo guys, ini kita mau persiapan snorkeling. Mau ambil pelampung dulu. Gimana, siap? Siap. Loh, Gimana itu? Ini guys, jadi kita hari ini snorkelingnya digabung sama yang trip 1 hari. Jadi kapal Mas Marijan digabung dengan kapal Mas Riyadi. Pasti seru banget ini rame-rame kita snorkeling. Karena kapalnya Mas Riyadi besar, makanya dia bersandarnya di dermaga guys. Nah ini kita perjalanan menuju kapal Riyadi. Waktunya kita berjalanan menuju spot snorkeling yang ada di Gililabak. Jadi ini kita perjalanan menuju ke selatan pulau. Dan disitulah nggak terlalu jauh ada spot snorkeling Gililabak. Di sini banyak bulu babinya, hati-hati ya. Ya. Untuk pemotretan nanti ya, nanti kita udah menyediakan itu beton, tuh ada tulisan Gililabak, terus ada pegangan besi. Nanti waktu pemotretan kita bagi satu-satu ya. Soalnya itu life jacket kita harus lepas nanti. Modalnya cuma tahan napas saja, ya. Soalnya gini, di sini ya kadang garamnya tinggi. Kalau tambah didorong itu susah kebawahnya. Pasti nanti banyak agak nungging kalau udah megang besi itu. Makanya nanti di bawah itu harus megang besi ya. Soalnya kalau nggak megang besi, sampai itu ngambang. Ya. Yang nggak tahu berenang lagi, jangan panik, jangan takut. 3 hari insya Allah nongol sendiri. Iya. Basarnas. Bantuan Basarnas. Dan ini adalah spot snorkeling yang ada di Gililabak guys. Jadi ini spot snorkeling yang dimana ada tulisan Gililabak. Nah ini aku mencoba untuk menyelam di kedalaman 4 meter guys. So amazing, dingin banget. Oke guys, kita lagi mau jalan-jalan sore ya, menikmati sunset. Seperti ini guys sunsetnya.
Semoga aja bagus sunsetnya ya. Ini kita ngikutin tamu-tamu yang mau berburu. Tahu berburu apa guys? Kesan pertama itu langsung saya bilang wow, nggak ada lagi, wow langsung. Karena kalau Gili Labak selama itu ya Pak, udah dicoba beberapa kali, nggak pernah puas kalau cuma 1 hari, karena agendanya itu terlalu sempit untuk perjalanan yang terlalu panjang. Saya pertama kali tahu Gili Labak itu ada di sosial media, ada di Instagram, dan teman saya juga Mas Ahmad itu sering bicarakan tentang Gili Labak dan keindahannya, dan bisa kita lihat view-nya begitu indah sekali. Jadi di setiap titik yang ada di pulau ini itu bisa dibuat sebagai ide untuk membuat konten. Bagi kamu yang suka membuat konten, ini tempat yang cocok. Kalau naik kapal itu adalah momen paling seru sih, karena di saat semua penumpang itu memilih duduk di dek tengah, aku memilih untuk berada di depan untuk memaksimalkan experience melihat lautan lepas, untuk menjadi bebas dan menjadi satu sama alam. Banyak ya, dari mulai kita snorkeling pertama, kemudian kita bisa menyusuri pantai dengan pantai putihnya yang begitu indah, kemudian bisa juga kita ketika laut surut seperti ini, kita bisa mencari ikan atau binatang hewan laut yang ada seperti ini. Pertama kali di 2018 itu adalah wow, tapi wow-nya itu belum wow banget, soalnya kan terumbu karangnya baru aja ditanam. Dan di sanalah tumbuh keinginan buat kembali untuk bisa melihat gimana sih perkembangan terumbu karang Gili Labak di waktu-waktu kedepannya. Sunsetnya nggak ada duanya, langsung lihat di belakang saya seperti itu. Makanan yang disajikan di pulau itu sebenarnya tergantung selera ya, tapi kalian harus coba bakar-bakarannya, karena bakar-bakarannya itu pakai sambalnya itu sambal Madura. Benar-benar yahut. Kalau harapan saya tentang Gili Labak ke depannya mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk kebersihannya, walaupun saat ini sudah lumayan bersih daripada pantai-pantai yang lain, tapi untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi supaya wisatawan asing itu kalau ke sini tidak kecewa ya dengan keindahannya seperti itu. Sunset di Gili Labak ini adalah pengalaman keduaku buat mengejar sunset di Gili Labak. Ketika tahun kemarin udah nyoba, ternyata terhalang sama mendung, dan lihatlah saat ini momen sunsetnya itu menuju golden ya. Nanti kita bakal lihat gimana sih, semegah apa sih sunset di Gili Labak itu. Dari poin-poin, dari angle-angle mana aja sunset itu bisa didapatkan, nanti kita cek. Harapanku pelestarian terumbu karang, karena jujur agak sayang banget dengan pariwisata yang maju, yang sudah berkembang saat ini, terumbu karangnya malah berdampak. Jadi semoga kedepannya terumbu karangnya bisa kembali lestari, bisa dijaga, dan nanti kita nikmati bareng-bareng keindahan laut di Gili Labak ya, yang jadi bagian terkecil dari Indonesia untuk menggambarkan keindahan dunia. Pukul udah menunjukkan 8 malam, saatnya kita bermain api unggun. Jadi kita ada tradisi guys, di mana malam hari kita melaksanakan api unggun bersama-sama dengan semua yang menginap di Gili Labak. Dan ada lagi, kita
kita menyalakan kembang api guys, dan bernyanyi dan menari mengitari api unggun sampai selesai. Udah jam 4:30 guys, kita akan menikmati sunrise yang terbit di Gili Laba. Dan ini penampakannya. Ini para tamu-tamu lagi nyari konten, nyari konten untuk video sebanyak-banyaknya guys. Nah, cantik banget kan sunrise-nya, tapi sayang ketutupan awan guys. Setelah menikmati sunrise, kita kembali ke camp kita dan akan melaksanakan makan pagi guys. Dan ini penampakan perjalanan kami, ada beberapa kebun di tengah-tengah Gili Laba. Waktu udah menunjukkan jam 10 guys. Waktunya kita prepare. Jadi kita nanti balik jam 2 memang ya. Cuman alangkah baiknya kita prepare untuk tendanya agar kita bisa santai di pulau dan bisa menikmati alam sekitar. Jadi bisa bikin konten dan sebagainya. Atau enggak makan lagi karena memang di sini lapar banget guys. Waktu udah menunjukkan pukul 3 sore guys. Waktunya kita balik menuju pelabuhan Kalianget. Jadi ini kita berbarengan sama kapal KM Marjan kayak gitu, dan sama ada satu lagi kapal dari Pak Chang gitu guys. Seperti biasa perjalanan ditempuh 2 jam perjalanan menuju Kalianget guys. Ini kita mau sampai guys, dan ini adalah momen dimana 2 kapal bergandengan guys. Nah, kocak banget kan ini si Marijan. Emang dia tuh bagian mencairkan suasana guys. Ditemani sunset yang indah, dan kita selalu bersyukur alhamdulillah kita diberi rezeki bisa menikmati Gili Laba guys. Oke guys, dan inilah sunset di Gili Laba. Oke guys, terima kasih udah menonton video YouTube kami perjalanan inap di Gili Laba. Semoga bisa membantu untuk memberi pandangan apabila kalian ingin berkunjung menginap di Gili Laba. Saya Gat Putra mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di minggu depan.